Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Muhlisha Kadir. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan mengaitkan 3 ayat Al-Quran dengan jurusan saya, yaitu Bimbingan dan Konseling, di mana pada ayat pertama yaitu saya mendapatkan sebuah ayat yang mencakup tentang stoikisme, di mana ayat pertama ini merupakan salah satu ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf, ajaklah orang berbuat baik, dan tinggalkanlah orang yang bodoh. Ayat ini memiliki banyak makna, di antara salah satu tafsir yang mengatakan dari pengertian khudhil 'afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'rufi, ajaklah orang berbuat baik, wa'arid anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang bodoh. Seperti pada kalimat pertama, khudhil afwa, jadilah pemaaf, ini sama dengan konsep stoikisme, yaitu tidak begitu memperdulikan perkataan orang tentang hal-hal buruk kepada kita. Wa'mur bil ma'rufi, ini kaitannya kuat dengan bimbingan dan konseling, terutama pada kata bimbingan. Wa'mur bil ma'rufi, ajaklah orang berbuat baik, itu seperti bimbinglah orang ke jalan yang baik, wa'arid anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dalam hal ini bukan mengarah ke hal yang kasar, melainkan orang-orang bodoh adalah orang yang telah diperingati, telah diajak, telah dibimbing berkali-kali, namun tetap tidak melaksanakan hal tersebut. Ayat kedua dan ketiga memiliki makna yang sama meskipun berada pada surah yang berbeda, di mana dalam salah satu surah, yaitu Quran surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Maka ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Dan pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu alaihi idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Yang artinya, sesungguhnya jika engkau tidak menolong mereka Muhammad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong mereka. Ketika orang-orang kafir mengusir mereka dari Makkah, dan ketika keduanya berada pada sebuah gua, dan salah satunya berkata kepada temannya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Lalu Allah menurunkan rasa tenang kepada mereka, dan juga menurunkan malaikat yang tidak pernah mereka sangka. Lalu Allah menjadikan perkataan orang kafir itu kalimat yang rendah, dan firman Allah adalah firman yang tinggi. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat yang kedua dan ketiga memiliki kesamaan, yaitu tentang ketenangan hati, sebagaimana arti dari ayat yang kedua, yaitu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan pada potongan ayat pada ayat ketiga
la tahzan innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih dan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu adalah tentang ketenangan hati. Sebagaimana ayat ini bisa kita terapkan dalam konseling kepada orang yang merasa cemas, terlebih kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah dalam hal ini bisa jadi berzikir, dan sebagaimana dalam sebuah tafsir menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa cemas dalam keadaan berdiri, maka dia bisa duduk, dan ketika dia tetap cemas maka dia bisa berbaring dan sebagainya. Hal ini juga bisa diterapkan ke dalam terapi konseling. Saat kita mendapatkan konseli yang mengalami kecemasan berlebih, kita bisa menerapkan beberapa teknik yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah jelaskan di dalam Al-Quran, hanya saja kita belum terlalu mendalami tentang penafsiran dari ayat tersebut. Ketiga ayat ini memiliki bunyi dan surah yang berbeda meskipun memiliki makna yang sama, di mana pada ayat pertama membahas tentang stoikisme yang berakhir pada ketenangan hati, yang kedua dan ketiga itu juga berakhir pada ketenangan hati. Demikian penjelasan saya mengenai 3 ayat dalam Al-Quran yang memiliki hubungan dengan bimbingan dan konseling. Adapun kekurangan yang terdapat dalam penjelasan dan video saya, semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah saya buat dalam video ini, dan semoga kedepannya semuanya akan lebih baik, dan semuanya akan lebih baik, dan semoga ilmu yang telah saya pelajari dan telah saya sampaikan berguna untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.